Saya bacakan sedikit. Haji Sukiyat, pemilik bengkel Kiat Motor Klaten, menyatakan sikap tegas akan mencopot seluruh foto bergambar Joko Widodo yang terpapang di rumah dan bengkel miliknya. Keputusan ini diambil setelah beliau menerjai kinerja Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Tuh, mendadak saya di WA oleh sahabat saya yang beberapa waktu lalu mungkin berusaha dipengaruhi, ya, atau bahkan mungkin mau dikotori, mau ditranslasikan otaknya, mau dirotasikan oleh Andi Aswan. Nah, kali ini saya ingin sampaikan sesuatu yang menarik, ya, eksklusif juga, karena saya juga kaget. Mendadak saya di WA oleh sahabat saya yang beberapa waktu lalu mungkin berusaha dipengaruhi, ya, atau bahkan mungkin mau dikotori, mau ditranslasikan otaknya, mau dirotasikan oleh Andi Aswan. Loh, apa hubungannya Andi Aswan? Ya, karena Andi Aswan termasuk ada dalam salah satu potongan video di profilnya dia, di YouTube-nya dia, itu ada ketika dia mewawancarai sosok ini, ya, di rumahnya. Dan ternyata sosok ini, seseorang yang saya kenal dengan sangat baik, itu malah menegaskan sikapnya yang pernah beberapa waktu yang lalu itu disampaikan di acara Rakyat Bersuara ketika beliau ditelepon oleh Mas Aiman Wicaksono saat itu, dan sosok ini mengatakan, wah, kalau ini saya ceritakan nanti 2029 geger. Siapa dia? Tidak lain, beliau adalah Bapak Haji Sukiyat. Nah, Pak Kiat, kita kenal namanya, dikenal sebagai pemilik bengkel Kiat Motor di Jalan Raya Delanggu, ya, itu di Delanggu antara Klaten dan Solo. Dan Pak Kiat ini memang dulu pernah sangat akrab dengan saya dan sampai sekarang sebenarnya masih sangat akrab, ya. Karena tiap malam, terima kasih Pak Kiat, matur nuwun, beliau terus mengirimkan pesan-pesan WA, di samping tahajud call juga kemudian ajakan untuk bersolat tahajud kalau tiap malam. Dan kagetnya apa? Beliau tiba-tiba mengirimkan kepada saya artikel-artikel yang menyangkut tentang beliau, yang judulnya antara lain adalah, saya bacakan, marah, kecewa janji manis Jokowi, inisiator mobil SMK Sukiyat, turunkan semua foto Jokowi di ruang kerjanya. Nah, ini menarik. Kemudian ada juga berita judulnya, luapkan kekecewaan karena Jokowi ingkar janji, Haji Sukiyat turunkan semua foto Jokowi yang ada di rumah kediamannya. Dan tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi bahkan 3, bahkan 4, ya. Bahkan Haji Sukiyat, pemilik Kiat Motor Klaten, akan copot semua foto Jokowi. Nah, jadi inilah WA asli ini, ya, WhatsApp dari Pak Kiat yang dikirimkan kepada saya, lengkap dengan artikel-artikelnya. Dan ini belum lama. Kalau hari ini tanggal 9 Juni, ya. Kemudian waktu itu beliau mengirimkan saya sekitar tanggal 7 Juni, ya, 2-3 hari yang lalu. Maka nanti akan saya bacakan. Berarti peristiwa Pak Haji Sukiyat ini kecewa dengan Jokowi, kemudian menurunkan foto-fotonya, itu adalah baru sekitar 2-3 hari yang lalu, ya. Dan kita review sedikit apa peranan Pak Kiat ini dalam mobil SMK. Teman-teman, kita tahu semua bahwa beberapa tahun yang lalu, tepatnya adalah 14 tahun yang lalu, atau tahun 2012, itu adalah proses di mana nama SMK, ya, itu meledak, ya. Apalagi meledaknya karena waktu itu ada orang menumpang nama SMK. Saya perlu ingatkan, dan ini sebenarnya sudah ada di video di Roy Suryo Official, ketika waktu itu ada program dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat SMK, ya, menyelenggarakan satu program. Selain ada SMKTI yang saya terlibat di dalamnya untuk mensosialkan di seluruh Indonesia, waktu itu bersama Kang Ono, Budi Raharjo, Anwen Langi, Heru Nugroho, dan lain sebagainya. Kemudian ada SMK yang menangani bidang otomotif. Ada 2 proyek otomotifnya. Menangani atau membuatkan motor, dan akhirnya itu ditangani oleh Bu Rini Suwarno atau Rini Suwandi waktu itu namanya. Dan kemudian membuat proyek
otomotif yaitu mobil. Mobilnya adalah mobil yang sebenarnya itu merakit mobil. Jadi mobil dari pertama kali versi pertama itu prototipe yang dibuat dengan mesin gadu-gadu. Jadi benar-benar gadu-gadu. Mesinnya dari mana, lampu depannya dari mana, kemudian semuanya digabung. Nah, prototipe kedua yang itu sudah ada bentuknya, yaitu mesinnya dibeli dari Cina. Jadi kalau kita tahu sebenarnya, kalau kita pergi ke Cina, itu kita bisa milih. Di sana ada supermarket kayak mall kalau di luar negeri itu kayak mall untuk merek gitu ya. Tapi kita bisa pilih mesinnya apa, kemudian transmisinya apa, cocok apa digabung, dan mereknya pun bisa kita tentukan sendiri mereknya apa. Dan itu menarik ya. Jadi kalau kemudian di luar negeri, terutama kalau di Eropa itu ada tentang mode ya di sana ya. Kalau kemudian di semacam di pabrik-pabrik gitu ya. Kalau di China itu otomotif. Nah makanya banyak sekali merek-merek. Dulu motor itu maaf saya sebut aja. Ada merek Jialing, ada merek Nanking, ada apa gitu ya. Mobil pun juga begitu ya. Ada merek Fudai, ada merek Changyang, ada merek apapun itu banyak. Yang kemudian kita bisa pilih, kita bisa beli. Dan pun setelah sampai di Indonesia, merek itu nggak mau kita pasang, kita kasih merek sendiri aja bisa. Tergantung kita ya gitu. Karena di sana itu sudah bayar biaya research-nya, sehingga kita boleh menggunakan marka pasar. Nah, singkat kata, SMK waktu itu saya pernah ceritakan, ada 5 SMK yang menjadi pilot project. Ada SMK Tegal, Pemalang, Magelang, Solo, dan Borobudur. Ya, dan kemudian SMK yang sangat maju waktu itu adalah SMK 2 Surakarta, karena memang kepala sekolah SMK-nya itu punya ide kreatif untuk menggandeng sosok yang cukup terkenal di seputaran Solo dan sekitarnya, yaitu di Delanggu tadi, yang namanya Bapak Haji Sukiyat. Jadi anak-anak SMK itu membuat atau merakit mesinnya dan sasisnya dan lain sebagainya. Tapi kemudian bodi luarnya itu digarap oleh Pak Kiat di bengkelnya Kiat Motor di Delanggu. Makanya bagus karena itu bengkel profesional ya. Dan kemudian nanti sembari saya ceritakan perjalanan SMK waktu itu, ini suasana yang ada di bengkel SMK waktu itu ya. Jadi artinya perakitan mesin SMK, kemudian ini saya ada di tengah-tengahnya karena waktu itu memang kita yang membina adik-adik SMK itu, Sekolah Menengah Kejuruan, bersama Pak Kiat dan bersama Direktur SMK, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, yang namanya Pak Joko Sutrisno waktu itu. Dan ini ketika saya menunggu mobil SMK dalam uji laboratorium emisi di Balai Uji Besar Serpong ya, yang sekarang sudah berada di bawah naungan BRIN, Badan Riset dan Informasi Nasional waktu itu ya. Dulu namanya belum BRIN, dulu namanya masih Puspitek Serpong. Sampai ketika waktu itu perjalanannya adalah mobil itu selesai dibuat, mock-up-nya atau prototipenya, saya termasuk orang yang menandatangani kap mesin mobil itu. Ya, jadi keterlibatan saya memang cukup dalam ya. Selain yang menandatangani adalah Ketua DPR Pak Marzuki Ali waktu itu, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, ya, kemudian Bapak SBY, ya Presiden waktu itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang menandatangani kap mesin SMK. Jadi ini saya ketika menandatangani kap mesin SMK waktu itu, ini Pak SBY ketika menandatangani, ini bentuk dari mobil yang saya tandatangani. Dan ini ketika kenangan waktu itu, ketika sudah sampai di Jakarta, di tengah perjalanan, saya bersama seorang wartawan Detik waktu itu, kemudian bersama Pak FX Rudi, karena saya membawa mobil itu bersama Pak FX Rudi, saya nyopir mobil SMK itu, nanti ada perjalanannya, dan ini Jokowi waktu itu. Nah ini yang menarik teman-teman semua. Memang di tengah perjalanan Pak Kiat dan adik-adik SMK bikin mobil itu, ada yang numpang, ada yang pengen ngetop bersama. Orang itu namanya Joko Widodo atau Jokowi. Jadi Jokowi itu cuma numpang, ya. Dia numpang mobil itu dan menggunakan sarana SMK itu untuk menaikkan namanya sampai ke level nasional. Ini bukti numpangnya Jokowi, ya. Jadi ini Pak Haji Sukiyat, kemudian ini Jokowi, kemudian ini
Jokowi bergaya di depan mobil SMK, ya. Dan kemudian apa yang menarik? Ini adalah momen di mana Pak Haji Sukiyat menyerahkan kunci SMK secara simbolik kepada Jokowi. Dan ini adalah Pak Haji Sukiyat. Dan logo SMK bisa dilihat di sini. Ini logo SMK. Tapi waktu itu di awal-awal itu adalah logo Kiat pakai K. Logo Kiat pakai K. Dan jelas betul nama di sini adalah Kiat SMK. Jadi nama mobil SMK di awal namanya awalnya adalah memang Kiat SMK. Ada nama Kiatnya. Dan pada perjalanannya akhirnya nama Kiat ini dihapus, dihilangkan oleh Jokowi. Lihat, apa enggak jahat gitu ya. Ini sekali saya ulangi, kalau itu ada dalam film Ada Apa Dengan Cinta, itu si Cinta ketika bilang kepada Rangga, Rangga, kamu tuh jahat gitu. Sama, ini kalau Pak Kiat berkata pada Jokowi, dia juga akan bilang, Jokowi, kamu itu jahat gitu. Karena nama Pak Kiat itu dihilangkan. Nanti ada bekas-bekasnya, saya tunjukkan. Ya, awalnya itu adalah namanya itu jelas betul, ini ada Kiat SMK di sini. Kemudian dihilangkan ya namanya. Ini masih ada logo SMK di sini. Nih, ini logo Kiat ini malah. Ini masih logo Kiat ini. Aslinya ini. Ini logo asli Kiat. Dihilangkan jadi logo SMK dan kemudian dia bergaya di sini. Dan mobil itu langsung ditempel plat nomor AD1. Apakah boleh? Sebenarnya nggak boleh. Dan itu saya pernah diingatkan oleh Pak Joko Susilo, Kakor Lantas waktu itu, yang kemudian sayang memang beliau kena kasus ya, kena kasus mesin SIM, tapi beliaulah juga yang sempat berkata, Mas, kalau Anda mau pegang ini perjalanan dari Solo sampai Jakarta, nanti semua petugas kita 86-kan di jalan. Jadi Jokowi itu sebenarnya sangat beruntung karena dibantu oleh orang-orang yang mensukseskan mobil itu, termasuk mobil SMK itu kan sebenarnya bodong, ya, nggak ada izinnya. Tapi kemudian kami yang mengupayakan untuk itu dapat yang namanya VIN. VIN itu Vehicle Identification Number. Saya kontak langsung dengan Menteri Perhubungan waktu Pak Mahindaan, kemudian berhubungan dengan Kementerian Perindustrian. Akhirnya dari Dirjen Perindustrian diturunkan, dicari-cari ini mesinnya speknya apa, dibuatkan speknya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana spek mobil SMK itu ya. Kita ulangi lagi nanti sejarahnya. Itu kemudian muncullah VIN-nya, Vehicle Identification Number. Nah, dari spek ini yang kemudian menjadi ada VIN-nya, Vehicle Identification. Jadi kita urus semua itu. Oke, kita kembali ke sini dulu. Perjalanan sebelum kemudian kita membawa mobil SMK itu, memang ada syukuran. Nah, ini yang kemudian sempat si Andi Aswan itu, ya, kemudian sempat mau menegasikan saya. Ya nggak bisa kamu, apokat, ya, kamu apokat busuk itu ya, nggak bisa. Memang saya pakai baju yang berbeda karena itu beda antara Jogja dan Solo. Saya orang Jogja, tentu beda coraknya dengan Solo. Ya lureknya pun juga beda. Makanya waktu itu tidak mungkin kalau saya tidak diundang, saya bisa duduk di sini. Andi Aswan ini memang parah ya, gitu. Membuat ada berusaha mempengaruhi Pak Kiat, tapi alhamdulillah Pak Kiatnya nggak terpengaruh. Dan coba dilihat di sini. Ini ada momentum di mana saya menyerahkan naskah SMK ini, yang akhirnya dibaca oleh Jokowi ini, tentang mobil pertama Sri Susunan Pakubuwono ke-10, mobil pertama di Indonesia. Dan itu saya membuat detailnya. Saya kemudian menuliskan tentang Benz Python 1898 milik Sri Sunan Pakubuwono ke-10 waktu itu. Dan kemudian ini syukurannya. Dan ketika perjalanan, inilah perjalanan mobil SMK. Ketika kami berhenti di Pemalang dan Tegal waktu itu, ini ketika start, ini ketika saya dan Pak FX Rudi mengisi BBM. Ya, BBM waktu itu seliter masih belum ada 5.000 ya. Lain dengan ketika saya bicara ini. Pertamax sudah 16.300 ya, luar biasa nih kenaikannya. Dari 12.300 ya ke 16.000. Bahkan Pertamax Green itu sudah 17.000. Apa enggak boncos ini ya?
gitu. Kuotanya nggak naik. Ini gara-gara Mas Bahlil yang ganteng itu ya. Tiba-tiba BBM pertama dinaikkan. Mungkin yang Pertalite nggak ngalami, tapi kan lihat bagaimana beban SPBU terhadap Pertalite. Pasti boncos juga nanti subsidi. Karena orang-orang yang tadinya ngisi Pertalite, ngisi Pertamax, pada ngisi Pertalite semua. Dan ini tadi yang ingin saya ceritakan. Di mobil ini masih ada bekas tulisan Kiat. Nih, di sini. Di dekat tulisan SMK di dekat rating ini, side rating ini. Ini masih ada bekas-bekas tulisan Kiat yang dicopot. Ini sebenarnya nama Pak Kiat ini dicopot. Jahat itu Jokowi itu. Jadi dialah yang kemudian mengupayakan, dan perjalanan waktu itu naik SMK dari Solo ke Jakarta. Ya dua orang ini yang membawa, saya dan Pak Efek Sudi. Jokowi tidak pernah naik mobil ini dari Solo ke Jakarta. Dia naik pesawat. Jadi kalau ada yang cerita waktu itu Jokowi naik mobil bersejarah heroik dari Solo ke Jakarta, bohong. Ya sekali lagi itu bohong. Nah, hari ini yang menarik. Kemarin saya mendapatkan berita-berita dari Pak Kiat. Apa isi beritanya? Nih, Haji Sukiat, ya, pemilik Kiat Motor, ya, di Klaten, ini akan copot semua foto Jokowi. Menarik kan? Jadi ya Andi Aswan yang kamu bilang katanya akan mendekatkan lagi Pak Kiat dengan Jokowi, boncos. Ini beritanya, faktanya. Pak Kiat rupanya sudah benar-benar sebah dengan Jokowi. Dia akan mencopot semua foto-fotonya Jokowi. Ini ceritanya. Saya bacakan sedikit. Haji Sukiat, pemilik bengkel Kiat Motor Klaten, menyatakan sikap tegas akan mencopot seluruh foto bergambar Joko Widodo yang terpapang di rumah dan bengkel miliknya. Keputusan ini diambil setelah beliau meninjau kinerja Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Tuh, Pak Kiat saja sudah melakukan itu. Mencopot semua foto Jokowi. Berita yang lain. Marah, kecewa. Janji manis Jokowi, ya. Inisiator mobil nasional SMK Sukiat turunkan semua foto Jokowi di ruang kerjanya. Tuh. Lihat ini, masyarakat silahkan lihat. Ini orang yang dulu cukup dekat dengan Jokowi saja sudah melakukan hal ini. Masih ingat dengan Sukiat? Ini saya bacakan beritanya. Pria asal Klaten, Jawa Tengah yang merupakan inisiator pertama tercetusnya mobil SMK ini kembali menunjukkan rasa kecewanya dengan Jokowi. Puncaknya hari ini. Ini berita tanggal 8 Juni. Baru 2 hari yang lalu. Semua foto pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 itu yang berada dalam ruang kerjanya diturunkan. Nah ini, foto-fotonya diturunkan. Luar biasa Pak Kiat. Luapkan kekecewaan karena Jokowi ingkar janji. Haji Sukiat turunkan semua foto Jokowi yang ada di rumah kediamannya. Nih, foto-fotonya. Ini nggak hanya dari satu berita loh ya. Ini ada dari, nih, ini misalnya berita-berita dari Klakson. Kemudian ini dari Siratmo. Dan dari berita yang lain. Tinggal tunggu. Kalau sudah dimuat di Roy Suryo Official, biasanya termuat juga nanti di media mainstream. Nah, kalau sudah termuat di Kompas, Detik, lah itu heboh nanti. Tapi ini pasti akan termuat. Karena yang namanya Pak Kiat ini orang paling dekat dan dia kuncinya Jokowi. Bahkan Pak Kiat di Rakyat Bersuara beberapa waktu yang lalu, semalam saya ada di Rakyat Bersuara juga, ya. Pak Kiat waktu ditelepon itu mengatakan, nanti saya buka 2029 geger kalau saya buka. Lah itu, ayo Pak Kiat, buka saja. Ya, dia tuh kita bongkar apa yang ada di sana. Saya baca beritanya. Luapkan kekecewaan karena Jokowi ingkar janji. Haji Sukiat turunkan semua foto. Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kabupaten Klaten Haji Sukiat hari Senin tanggal 8 Juni 2026 barusan meluapkan perasaan kecewanya terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo
dengan menurunkan as. Sukiyat mengaku kecewa berat atas karena Jokowi bisa melenggang dan reputasi melambung dari wali kota Solo, gubernur DKI 2 periode dengan memanfaatkan ini kata Pak Kiat ini. Jokowi itu memanfaatkan isu SMK. Jadi Jokowi itu memanfaatkan isu SMK. Foto-foto yang sebelumnya dipasang di rumah itu antara foto saat Sukiyat menyerahkan kunci SMK. Tadi fotonya sudah saya tunjukkan. Kemudian foto saat Jokowi melakukan launching mobil SMK di SMK 5 Solo. Dan kemudian saat Jokowi di bengkel Kiat Motor. Jadi diturunkan semua. Nih terus ya beritanya. Merasa kecewa Haji Sukiyat pemilik bengkel Kiat Motor copot semua foto-foto Jokowi. Ini berita lain lagi. Ya, ini beritanya lain lagi. Ya, tapi isi hampir sama. Mobil SMK waktu nyalon gubernur dengan nyalon presiden pertama, sedangkan mobil Mahesa ini Pak Kiat membuat mobil Mahesa ketika presiden kedua itu tahun 2019 kata Kiat. Jadi berkali-kali ini ya Pak Kiat itu dikecewakan oleh Jokowi. Ya, nih Sukiyat merasa 2 kali. Ini bukan saya loh ini yang nulis. Sukiyat merasa 2 kali dikecewakan, yaitu pertama saat SMK dan kedua saat mobil Mahesa. Jadi Mahesa itu adalah kerjasama dengan salah satu perusahaan yang berganti nama menjadi alat mekanis multiguna pedesaan. Ini rumah saya. Saya berhak menentukan siapa yang layak saya pajang top Pak Kiat. Dan saya hormati. Mulai hari ini tidak ada lagi foto Jokowi di rumah saya. Itu kata Pak. Ini si Andi Aswan pernah foto di sini. Gaya dia. Dan digunakan untuk profil catatannya di YouTube. Oh, enak aja foto di sini. Ini latar belakangnya ini. Ya. Andi Aswan itu mau mempengaruhi Pak Kiat. Supaya mendekat lagi dengan Jokowi. Nggak bisa. Nih Pak Kiat sudah mengatakan sikap tegas ya. Merasa kecewa. Pemilik mobil bengkel Kiat Motor Klaten copot semua foto Jokowi. Ini beritanya lain lagi. Jadi sudah ada 1, 2, 3, ini ada di lintas 5, 4, 5 berita, setidaknya 5 berita media-media online yang ada, dan saya harapkan insya Allah sebentar lagi media-media mainstream atau media nasional. Sedikit kita review soal SMK ya, gitu. Jadi dulu SMK itu memang kalau niat serius bisa. Saya akan cepat saja karena dulunya pernah ada. Dan silakan buka Roy Suryo Official kalau ingin lihat ini. Jadi dulu itu kita rancang SMK Bima itu. Benar detail kita merancangnya. Dan ketika waktu itu, kenapa launchingnya di Solo? Karena waktu itu kita berharap bisa mengulangi sejarah. Mobil pertama Indonesia ada dari kota Solo. Waktu itu ketika Sri Suhunan Pakubuwono ke-10 mendatangkan mobil langsung dari Jerman, yaitu Benz Python 1898. Ini mobilnya. Dan mobil itu pernah saya upayakan untuk kemudian setelah ditemukan, karena mobil ini sudah hilang dari Indonesia. Dan alhamdulillah kita temukan mobil itu berada di Lauman Museum di Amsterdam. Dan satu-satunya orang, saya berani katakan, yang pernah menaiki mobil ini kembali dari Indonesia dan diizinkan secara resmi oleh prinsipal Lauman adalah saya. Dan saya pernah naik mobil ini kembali setelah 100 tahun lebih tidak berada di Indonesia. Dan saya punya etika untuk naik mobil ini tidak naik sebagai raja di belakang, tapi saya naik sebagai sopir yang ada di depan. Wah, pemilik Lauman Museum sangat senang sekali waktu itu ketika saya ceritain itu. Jadi ini sejarah tentang mobil pertama Indonesia. Dan waktu itu SMK pun kita inginkan agar mobil itu juga bisa menjadi mobil lagi cita mobil nasional. Ini blok mesinnya yang kita buat, kemudian ini mesin yang kita rakit bersama ada di SMK, ada. Kemudian di momentum yang tadi saya menandatangani kap mesin SMK ya bersama Pak Kiat, bersama ada salah seorang siswa SMK ya, kita merakit mobil ini di bengkel SMK milik Pak Kiat ya, di bengkel Kiat Motor. Kemudian di tanda tangan saya, ada tangan-tangannya Pak Marsuki Ali dan lain sebagainya. Ini ketika di suasana di perakitan mobil SMK yang ada di Solo Technopark waktu itu. Nih, saya bersama pengurus dari SMK 2 Solo dan dari Kementerian Dikbud waktu itu. Ini ada di sini, ini Pak Joko Sutrisno. Kemudian ini, nah ini ketika Jokowi numpang mobil SMK, menumpang ngetop ya, seolah-olah dia inisiatornya.
Padahal dia numpang saja untuk membawa mobil SMK ini, namanya melambung sebelum dia jadi gubernur DKI Jakarta. Ini ketika saya berfoto bersama para guru dan para pengurus di bengkel SMK. Ini guru-guru SMK 2 Solo, ini adik-adik dari SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ini interior SMK waktu itu. Ya, interior SMK bagus. Lawang dari Cina, ini kita beli, ya bagus, tinggal ngerakit gitu ya. Ini suasana ketika syukuran. Nah, ini saya jelas betul menunjukkan kepada Jokowi naskahnya. Saya duduk, gak mungkin kalau saya tidak diundang bisa duduk di sini. Dan ini Pak Kiat, Haji Sukiyat. Jokowi membawa naskah yang saya print dan saya tulis tentang mobil pertama Indonesia tadi itu, ya. Kemudian ini, nah ini yang heboh, yang viral. Jokowi memandikan kembang mobil SMK dan kemudian dia menari-nari di dekat mobil SMK, ya. Kemudian di perjalanan ketika berangkat start dari Solo Technopark, mampir di Tegal dan Pemalang, ngisi bensin di Pantura. BBM waktu itu masih di bawah 5.000 kalau nggak salah, ya, nggak sampai 16.300 hari ini. Saya menungguin mobil SMK itu ketika uji emisi di Serpong, nih, jelas betul. Saya menunggu sampai lolos. Akhirnya SMK lolos dan ditinggal oleh Jokowi, ya, nggak tanggung jawab sama sekali dia. Kemudian nih saya ketika membawa mobil SMK dan memang ada foto ketika bersama Jokowi, tuh. Dan ini lucunya. Jokowi bikin pabrik palsu di Boyolali. Ini pabrik SMK palsu yang diresmikan di tahun 2019. Seolah-olah ada pabrik SMK. Padahal ini mobil yang sebenarnya mobil Cina yang didatangkan. Mobil Cina yang kemudian di rebranding, diganti logonya. Dan kemudian ini kalau orang bilang dobosnya ya, SMK sudah dipesan 6.000 unit. Mana? Dia dalam pembicaraan di salah satu studio TV, Metro TV waktu itu bersama Tommy, ya, Mas Tommy itu adalah akhirnya dari reporter Metro TV, dulu dari Kompas dia, kemudian Pemret Metro, kemudian menjadi Dubes Indonesia di Singapura. Itu menceritakan Jokowi dengan bangganya, ya kalau Mas Tommy pesen mungkin akan terima mobil 3-4 tahun lagi, gitu. Karena saking istimewanya mobil ini, gitu katanya. Dobos, ngedabrus itu kalau kata orang Solo. Nih, bahkan ini saya ingat waktu itu Jokowi lepas ekspor. Tapi bukan mobil SMK yang dilepas eksporkan. Dan inilah, kalau teman-teman lihat. Ini katanya mobil SMK Bima. Tapi ini mobil Cina. Mereknya Changyang. Itu ya. Ini loh, Changyang Star Truck. Ini katanya SMK. Padahal ini mereknya Fudai. Jadi ini mobil Cina mereknya Fudai. Diganti logo jadi SMK. Ini namanya plek ketiplek mobil ini, ya, bukan hanya contoh. Kalau ini Timor, kemudian Bimantara Nanggala, waktu itu masih mending. Timor itu Kia, ya, kemudian Bimantara Nanggala itu adalah Hyundai. Itu memang dibuat dan sampai sekarang pun masih ada yang jalan. Mobilnya tidak goib dan makanya ejekan soal SMK itu sampai sekarang terjadi. Nih SMK itu jadi mobil olok-olok, mobil odong-odong. Lah masih mending mobil odong-odong yang di kampung-kampung itu bisa menyenangkan ibu-ibu dan anak-anak. Dulu pernah ada yang namanya mobil Morina, mobil rakyat Indonesia. Pernah ada mobil namanya Maleo. Ini cikal bakal mobil Indonesia. Ya, yang digagas oleh Pak Presiden Indonesia waktu itu Pak Habibie tapi sebelum jadi presiden. Morina, kemudian ada yang namanya Datsun Sena. Bahkan Pak Harto ketika meresmikan Kijang, itu juga niatnya Kijang itu menjadi mobil asli Indonesia. Kijang adalah singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang. Itu niatnya waktu itu. Tapi lihat ini, bukan Mopnas SMK, memang bukan. Ini mobil Cina dikasih merek SMK. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, saya hanya ingin sampaikan bahwa yang namanya Pak Haji Sukiyat, sesuai dengan pemberitaan terakhir yang beliau lakukan pada tanggal 8 Juni ini, jadi baru 2 hari yang lalu, Pak Kiat menyatakan marah kepada Jokowi dan mencopot foto-foto Jokowi. Ya, makin banyak orang waras, makin banyak orang tercerahkan, makin banyak orang tertranslasikan dan terorientasikan otaknya secara cerdas.
Oyobo juga sudah mulai jadi cerdas. Ya, Pak Petrus juga cerdas. Tapi ada yang kemudian jadi picik ada. Namanya Dokter Eng. Resmond Hasilansiani Pak M. Eng. Yang jadi zombie. Ya, itu malah nggak cerdas. Dulunya lumayan, malah sekarang jadi kerbau. Yang kemudian kayak dicokok hidungnya. Nih lihat, Pak Kiat saja sudah menyampaikan merasa kecewa. Haji Sukiat pemilik bengkel. Waktu itu menurut. Dan saya bukan kemudian mencari-cari berita ya kayak Omon. Kalau si dokter palsu Omon itu kan cari-cari berita lama tuh. 2016 dicari, 2018 dicari. Ya, saya tidak nyari berita. Saya itu dikirimi berita oleh langsung Pak Kiat sendiri dengan menggunakan BA. Nah, jadi jangan salahkan saya kalau kemudian mempublish ini. Karena Pak Haji Sukiat mengirimkan secara langsung kepada saya berita-beritanya, sehingga dengan demikian saya perlu merasa berkewajiban untuk meneruskan berita baik ini kepada masyarakat, dan insya Allah media mainstream akan kemudian meneruskan ini. Jadi inti cerita yang ingin saya sampaikan teman-teman semua, Pak Haji Sukiat yang pernah dikecewakan oleh Jokowi, bahkan namanya dihapus dari mobil SMK, alhamdulillah sudah berani melakukan tindakan yang sangat bagus, yaitu mencopot foto-foto Joko Widodo dari rumahnya dan dari bengkelnya, karena beliau sadar bahwa apa yang dijanjikan oleh Jokowi itu adalah palsu atau bohong semua. Sepalsu ijazahnya. Ijazahnya 99,9% palsu, sama dengan janjinya soal SMK ini palsu. Baik, itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang sangat bagus hari ini teman-teman semua. Jadi ini satu progres lagi dari seorang yang dulu pernah dikenal sangat dekat kepada Jokowi, yaitu Haji Sukiat. Dan kita tunggu nanti orang-orang yang akan lebih dekat lagi, yang kemudian melakukan sikapnya masing-masing. Dan rekaman ini saya buat, tayangan ini saya buat seiring dengan meledaknya harga BBM di Indonesia. Ya, jadi kalau di sekitar saya berada atau di sekitar tempat Anda menonton ini, masyarakat mulai bergerak, ya saya kira saya tidak mendorong tapi juga tidak kemudian menolak, ya. Wajar. Harga dari 13.200 naiknya menjadi 16.350, bahkan jadi 17.000. Maka banyak orang yang mengatakan, wah, kalau BBM-nya naik, maka harus dilakukan apa? Kita lakukan yang namanya mengoplos bahan bakar. Nah, jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau nanti mungkin masyarakat akan membeli Pertalite, ya. Mungkin nanti yang namanya barcode itu akan rame, kartu barcode itu. Karena orang-orang beli BBM dengan barcode, akhirnya apa? Boncos anggaran subsidi dari pemerintah. Karena kelakuan orang yang katanya ganteng, yang ada lagunya itu, Mas Bahlil ganteng gitu ya. Ini kebijakannya. Dan saya agak khawatir terus terang saja. Jangan-jangan ini ada upaya pembusukan dari dalam untuk kemudian mengganggu stabilitas pemerintah di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo saya kira harus mencermati kondisi ini. Jangan biarkan Bapak diganggu oleh anak buah Bapak. Ya, Bapak sedang berusaha betul menstabilkan perekonomian bangsa ini, tapi tiba-tiba tanpa ada warning, tanpa ada kepada masyarakat, harga bensin non subsidi ya itu meledak. Saya bilang bukan naik lagi, ini meledak ya. Persis harga Dex ya. Pertamina Dex itu juga udah naik beberapa waktu lalu, naiknya juga luar biasa menjadi 26.000 sekian ya. Harga Pertamax RON 92 naiknya dari 13.200 menjadi 16.350 rupiah. Pertamax Green, saya biasanya pakai Pertamax Green, dari harga 13.900 sekarang naiknya menjadi 17.000. Boncos nanti karena orang-orang akan menyerbu SPBU dan mendorong Pertalite, dan Pertalite mungkin nanti akan terjadi krisis Pertalite dan nanti akan ribut. Kasihan rakyat, rakyat itu nanti akan mengantri di Pertalite, dan kasihan juga Bapak Presiden, karena Bapak Presiden pasti akan terganggu dengan adanya kelakuan dari pembantunya, dari menterinya yang tidak becus mengurus rakyat kayak gini. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.